Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami ini, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Carolus Borromeus lahir dari keluarga bangsawan. Pamannya kemudian menjadi paus, yakni Paus Pius keempat. Hubungan inilah yang kemudian menjadikan ia sebagai uskup agung Milano dan kardinal pada umur 16 tahun. Namun, praktik nepotisme ini justru ia tentang di kemudian hari. Selain itu, Santo Carolus merupakan satu dari para reformis besar gereja pada masa kekacauan di abad ke-16. Ia mencontohkan hidup saleh dan keberpihakan kepada orang miskin secara tegas dengan meninggalkan gaya hidup mewah serta kebangsawanannya. Lebih dari itu, di Milan, Kardinal Carolus menjadi suri teladan bagi umatnya. Ia menyumbangkan sejumlah besar uang kepada kaum miskin. Ia sendiri hanya memiliki sehelai jubah lusuh berwarna hitam. Tetapi di hadapan umum, ia berpakaian seperti layaknya seorang kardinal. Ia ambil bagian dalam upacara-upacara gereja dengan penuh hormat dan wibawa. Penginjil Lukas dalam bacaan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menyampaikan wejangan kepada orang yang mengundang Dia. Wejangan itu bukan saja menjadi sebuah persyaratan, tetapi keutamaan untuk dilakukan oleh setiap pengikutnya. "Jika kamu mengundang, jangan mengundang sahabat atau kenalanmu yang kaya, tapi undanglah mereka yang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang-orang buta." Sebab bagi Yesus perbuatan itu menentukan nilai kebahagiaan sebagai anak Allah, dan paling menentukan apakah diselamatkan atau tidak
pada hari kebangkitan. Apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus sontak terasa aneh bagi orang Yahudi pada zaman itu. Namun, Yesus hendak menyatakan satu kebiasaan baru dalam relasi hidup manusia. Ia ingin memberikan satu model relasi yang bersifat ilahi, tanpa batas, tanpa sekat antara satu dengan yang lain. Orang mungkin lebih memilih relasi yang menguntungkan, entah karena jabatan atau posisi tertentu. Namun, relasi macam itu dicela oleh Yesus sebab tidak menggambarkan nilai relasi yang ditawarkan oleh Allah. Allah berelasi tanpa batas dan sekat, menawarkan keselamatan untuk semua saja. Santo Carolus Borromeus telah memberikan contoh relasi tanpa sekat. Ia rela menanggalkan kebangsawanannya, bahkan menentang praktik nepotisme demi mertas batas serta tembok pemisah dalam relasi dengan sesama. Ia sendiri hidup miskin, sederhana, dan saleh. Sebab untuk itulah kita dipanggil menjadi pelayan Kristus. Sikap hidup inilah kiranya menjadi teladan hidup kekristenan kita. Jangan membangun tembok pemisah dalam berelasi, berkomunikasi, bahkan bangunlah persaudaraan. Alangkah indahnya apabila kita menjadikan dunia sebagai satu keluarga dalam kasih dan relasi tanpa batas dan tembok pemisah. Semoga kita dapat mengupayakan apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mohon jiwailah kami dengan semangat Yesus Putramu, agar berani menjadi orang papa dan saling memperkaya sesama dengan cinta kasih sejati. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.